warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita sekarang belajar bab syarat-syarat tobat dan beberapa hukumnya. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Jadi inilah pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kiamat itu. Wes tak berguna lagi iman seseorang yang sebelumnya nggak beriman. Atau tidak ada usaha untuk berbuat kebajikan dari sisa-sisa imannya itu. Nah ini. Lagi dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Yang pantas untuk bertobat itu orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Nah, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Surat An-Nisa ini ngasih tahu ke kita, kalau kamu mau tobat, segera bertobat. Jika kamu melakukan kejahatan, langsung bertobat. Jangan nunggu ajal. Kalau udah mau mati baru, saya benar-benar bertobat. Sakaratul maut baru mau bertobat. Ini rawan nggak di ACC sama Allah. Berdasarkan ayat ini. Tidak pula diterima taubat seseorang itu yang meninggal mereka dalam keadaan kafir. Wes nggak mungkin selamat wesan kalau orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, Nabi bersabda, nih, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah ini senantiasa membentangkan tangannya selama siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari, dan membentangkan tangannya selama sepanjang malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Ini seperti kita bahas kemarin di hadis qudsi. Intinya Allah ini nggak akan pernah bosan menerima taubat. Ini seakan-akan kontra ya, seakan-akan berlawan antara hadis dan ayat. Di ayat ini Allah seakan-akan medeni, menakut-nakuti, nggak akan diterima taubat seseorang sampai ajalnya ada di depan matanya. Tapi di ayat selanjutnya, di hadis Nabi, Allah membentangkan siang malam bagi hamba-hamba yang mau bertobat karena maksiatnya di siang malam itu. Lanjutannya hingga matahari terbit dari barat. Nah, artinya ini taubat sudah ditutup ketika kiamat. Pertanyaannya, apakah jika kita tidak bertaubat, menahan diri dari bertaubat, lalu ternyata sakaratul maut, apakah Allah tidak mau menerima taubat kita ketika kita ditalkin? Ditalkin itu kan tujuannya untuk mensucikan diri, untuk taubat lah. Nah ini menarik.
Nah, ini ada lanjutannya lagi. Allah akan menerima tobat seseorang selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughir." Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Ini juga masuk dalam kriteria sakaratul maut. Namun bukan sampai yang nyawanya udah mepet. Kan katanya ruh itu diambil dari bawah ke atas kan ya. Ketika ruh udah nyampe tenggorokan, ini sudah nggak bisa. Untuk bertobat nggak bisa. Tapi kalau sakaratul maut yang masih ruhnya itu di bawah tenggorokan seakan-akan ya. Jadi sakaratul mautnya ini mungkin masih level 1 atau level 2. Wallahu alam, saya kurang paham juga. Tapi yo masa kita nggak mau tobat sih. Jadi saran saya sendiri, ngapain masih nunggu ajal? Toh waktu kita banyak. Setelah kita bermaksiat sampai kematian kan masih banyak. Yang sangat dikhawatirkan sekarang orang mati itu mendadak. Ada orang yang keluar rumah ditabrak mobil mati mendadak. Kalau belum sempat tobat gimana? Ada orang yang keluar ditabrak sepeda motor mati. Ditabrak becak mati. Ditabrak kucing mati. Ditabrak kucing kaget nyebrang sembarangan ditabrak mobil mati. Ketusuk bolpen mati. Sekarang orang banyak mati mendadak. Lah kalau mati mendadak belum tobat gimana? Makanya wes jangan ngentengkan dosa lah. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya ber berencana untuk membunuh Yusuf. Apa iming-imingnya? Wes talah. Ayo kita kerjakan dulu, kita singkirkan Yusuf, setelah itu bertobat. Ini iming-imingnya setan. Setan mengiming-imingi hamba itu agar bermaksiat dengan iming-iming, setelah itu ayo bertobat. Ini iming-imingnya setan. Apa? Ternyata yang terjadi. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, setelah menyingkirkan Nabi Yusuf, nggak mau bertobat. Padahal banyak waktu untuk bertobat, nggak mau bertobat, takut katanya, takut diadab. Nah itulah iming-iming setan bagi hamba Allah agar agar enak bermaksiat. Iming-imingnya, wes maksiat toh nggak apa-apa. Nom masih muda kok. Ayo maksiat aja dulu, masih muda. Ayo maksiat aja dulu, masih sehat, mumpung masih sehat. Nah ini bahaya, bahaya. Tapi kalau udah terlanjur bermaksiat, ayo langsung bertobat, langsung bertobat. Gak usah nunggu besok, gak usah nunggu nanti. Bertobat, bertobat. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan saya meyakini dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa rahmatku mendahului murkaku. Dan barang siapa yang benar-benar ingin bertaubat, yakinkan kepada diri sendiri bahwa taubat kita pasti diterima oleh Allah. Karena kita berprasangka baik bahwa Allah maha penerima taubat. Karena Allah ini sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka aku akan mengampuninya, insya Allah akan diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.